Jarum jam di pergelangan tanganku menunjukkan pukul 7:15 malam. Apartemen di lantai 18 ini begitu sunyi, jenis keheningan yang mahal dan terisolasi dari hiruk-pikuk Jakarta di bawah sana. Aku memutar kunci cadangan yang Arif berikan padaku 6 bulan lalu. Sebuah simbol kepercayaan yang kuanggap sakral, dan mendorong pintu kayu mahoni itu perlahan. Udara dingin dari pendingin ruangan yang menyala otomatis langsung menyapaku, membawa serta aroma khas yang selalu membuat lututku lemas. Wangi itu adalah perpaduan maskulin antara musk, sedikit tembakau mahal, dan sisa aroma kopi espresso yang biasa ia minum di pagi hari. Ini adalah wangi Arif, wangi rumah masa depanku. Aku menutup pintu di belakangku tanpa suara, berjingkat seperti pencuri di rumah sendiri. Namun, aku bukan pencuri. Aku adalah tunangan yang dimabuk asmara, wanita paling beruntung yang sebentar lagi akan menyandang status Nyonya Arif Prasetya. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena gejolak antisipasi yang meletup-letup seperti kembang api di dalam dada. Oke Dewi, jangan kacaukan ini, bisiku pada diri sendiri. Suaraku menggema pelan di ruang tamu yang bergaya minimalis modern itu. Aku meletakkan tas tanganku di atas sofa kulit berwarna krem, memastikan tidak ada barangku yang terlihat mencolok. Rencana malam ini sederhana namun, menurutku, sangat romantis. Arif hari ini bekerja lembur. Ia mengeluh lelah seharian ini lewat pesan singkat, mengatakan bahwa rapat dengan klien membuatnya pening. Aku ingin menjadi penawar lelahnya. Aku ingin menjadi kejutan manis yang membuatnya tersenyum lebar. Begitu ia melangkahkan kaki masuk ke dalam kamar tidur. Tanganku meraba saku dress satin merah marun yang kurenakan, memastikan kotak kecil berisi jam tangan kronograf yang sudah lama ia incar masih ada di sana. Ini bukan hari ulang tahunnya, bukan juga anniversary kami. Aku membelinya hanya karena aku mencintainya. Hanya karena aku ingin melihat binar matanya yang teduh itu menyipit saat ia tertawa bahagia. Aku melangkah menuju kamar tidur utama. Ruangan itu rapi, spray abu-abu tua terpasang sempurna tanpa kerutan. Arif adalah seorang perfeksionis. Salah satu sifat yang kadang membuatku minder karena kecerobohanku, tapi ia selalu bilang bahwa ketidaksempurnaanku adalah pelengkap hidupnya. Mengingat kalimat itu saja sudah cukup membuat senyumku merekah lebar. Wajahku terasa panas oleh aliran darah yang mendesak naik. Cahaya lampu kota menerobos masuk melalui celah tirai yang belum tertutup rapat, menciptakan garis-garis bayangan di lantai parket kayu. Aku berdiri di tengah ruangan, memindai sekeliling, mencari tempat persembunyian terbaik. Lemari pakaian? Terlalu klise. Di balik tirai? Bayanganku akan terlihat jika lampu dinyalakan. Mataku tertuju pada kolong tempat tidur. Ranjang Arif cukup tinggi, dengan rangka kayu kokoh yang memberikan celah cukup luas di bagian bawahnya. Itu tempat yang konyol, tempat persembunyian anak kecil yang sedang bermain petak umpet, tapi justru disitulah letak kelucuannya. Aku membayangkan skenarionya. Arif masuk, melepaskan dasi, lalu tiba-tiba aku muncul dari bawah kakinya sambil berseru, "Kejutan!" Dia pasti akan terlonjak kaget, lalu kami akan tertawa bersama sampai perut kami sakit. Dan malam itu akan ditutup dengan pelukan hangat yang menenangkan. "Kekanak-kanakan sekali kamu, Wi," gumamku sambil terkekeh pelan. Tapi dia pasti suka. Tanpa berpikir panjang lagi, aku mulai beraksi. Aku harus berhati-hati agar dress satinku tidak tersangkut. Perlahan, aku berlutut di atas karpet bulu yang lembut di samping tempat tidur. Debaran di dadaku semakin kencang, adrenalin mulai membanjiri sistem sarafku. Ini gila, tapi cinta memang seringkali membuat kita melakukan hal-hal gila, bukan? Aku merendahkan tubuh, tiarap di atas lantai yang dingin. Rasa dingin parket menembus lapisan tipis pakaianku, membuat bulu kuduku meremang seketika. Dengan gerakan mengesot yang canggung, aku mulai menyusup masuk ke bawah kolong tempat tidur. Di bawah sini gelap, hanya ada sedikit bias cahaya yang mampu menjangkau tempat persembunyianku. Aroma debu tipis tercium, bercampur dengan wangi pembersih lantai yang mulai memudar. Ruang geraknya terbatas.
Kepalaku nyaris menyentuh rangka kayu di atasnya. Aku harus memiringkan tubuh sedikit agar pinggulku muat sepenuhnya, dan kakiku tidak menyembul keluar. Setelah posisiku dirasa aman, aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan napas yang sedikit terengah karena usaha fisik barusan. Pandanganku kini terbatas pada lantai kamar dan bagian bawah furnitur. Dari sudut ini, dunia terlihat berbeda. Kaki meja nakas, karpet tebal, dan celah di bawah pintu kamar menjadi satu-satunya pemandangan yang bisa kuamati. Sekarang, yang tersisa hanyalah menunggu. Aku melirik jam tangan yang berpendar dalam gelap. Pukul 7:30. Arif bilang dia akan sampai sekitar pukul 8 kurang. Masih ada waktu. Sambil menunggu, pikiranku melayang pada persiapan pernikahan kami. Undangan sudah disebar. Catering sudah dipesan. Gaun pengantin impianku sedang dalam tahap fitting terakhir. Sari, sahabat terbaikku sejak kuliah, benar-benar menjadi malaikat penolong selama proses ini. Dia yang menemani Arif memilih vendor saat aku sibuk dengan pekerjaan kantor. Dia yang memastikan semua detail kecil terurus. Aku berhutang banyak pada Sari. Tanpa dia dan Arif, hidupku mungkin tidak akan sesempurna ini. Aku tersenyum dalam kegelapan. Jariku memutar-mutar cincin pertunangan di jari manis. Cincin berlian sederhana namun elegan. Arif melamarku di pinggir pantai Bali setahun yang lalu, dengan latar belakang matahari terbenam yang dramatis. Saat itu, aku merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Dan malam ini, aku ingin mengembalikan sedikit rasa bahagia itu padanya. Menit demi menit berlalu dengan lambat. Keheningan di apartemen ini mulai terasa menekan. Suara detak jam dinding di ruang tengah terdengar lamat-lamat, seolah menghitung mundur sisa waktuku dalam kesendirian ini. Di bawah sini, rasanya seperti berada dalam kapsul waktu yang terpisah dari realitas. Tiba-tiba, rasa pegal mulai menyerang bahuku. Lantai kayu yang keras bukanlah alas yang nyaman untuk berbaring lama. Aku mencoba menggeser posisi sedikit, berusaha tidak menimbulkan suara gesekan. Debu halus menggelitik hidungku, memaksaku menahan bersin sekuat tenaga. Aku menutup hidung dengan telapak tangan, mata berair menahan gatal. Tahan, Dewi. Tahan. Perintahku dalam hati. Jangan sampai kejutan ini rusak hanya karena bersin. Saat rasa gatal itu mereda, telingaku menangkap suara lain. Bukan suara jam dinding, bukan suara dengungan AC. Itu suara lift. Apartemen Arif hanya memiliki 2 unit di lantai ini, dan tetangga sebelahnya sedang berada di luar negeri. Jadi, jika lift berhenti di lantai 18, hampir dipastikan itu adalah Arif. Bunyi ting halus dari kejauhan terdengar, diikuti oleh suara langkah kaki yang berat, namun teredam karpet koridor. Jantungku, yang tadi sudah mulai tenang, kini kembali memacu kecepatannya 2 kali lipat. Dug-dug, dug-dug. Suaranya begitu keras di telingaku sendiri, sampai aku takut Arif bisa mendengarnya dari luar. Langkah kaki itu semakin mendekat, tegas, pasti. Lalu terdengar bunyi bip-bip-bip-bip digital. Itu suara tombol passcode, pintu depan yang ditekan. Aku menggigit bibir bawahku, menahan senyum lebar yang memaksa ingin keluar. Tubuhku menegang dalam antisipasi yang manis. Aku membayangkan wajah lelahnya yang akan berubah cerah beberapa detik lagi. Aku membayangkan aromanya yang akan memenuhi ruangan ini. Suara mekanisme kunci elektronik terbuka terdengar jelas. Klik. Pintu utama terbuka. Aku menahan napas, mematung di bawah kegelapan kolong tempat tidur. Kegembiraan meluap-luap dalam dadaku. Dia pulang, sorak hatiku, pangeranku pulang. Kejutan ini akan dimulai. Aku bersiap untuk momen terbaik malam ini, sama sekali tidak menyadari bahwa keheningan apartemen yang damai ini adalah ketenangan sebelum badai yang akan menghancurkan seluruh hidupku hingga tak bersisa. Lantai parket dingin menempel di pipiku, mengirimkan sensasi beku yang kontras dengan darahku yang berdesir panas karena kegembiraan. Di sini, di kolong tempat tidur yang sempit dan gelap, aroma debu tipis bercampur dengan sisa wangi pengharum ruangan Ocean Breeze yang biasa digunakan Arif. Ruang pandangku terbatas pada kegelapan pekat,
dan celah sempit di bawah rangka tempat tidur kayu jati ini, yang hanya memperlihatkan sepotong karpet bulu abu-abu di sisi kiri. Sudah 15 menit aku menekuk tubuh dalam posisi yang tidak wajar ini. Kakiku mulai terasa kram, dan ada rasa gatal yang menjengkelkan di siku kiriku. Namun aku menahannya mati-matian. Aku tidak boleh bergerak, tidak boleh bersuara. Kotak hadiah kecil berlapis beludru biru tua masih tergenggam erat di tangan kananku. Sebuah jam tangan yang sudah lama diincar Arif. Aku membayangkan wajahnya nanti. Kaget, mungkin sedikit memekik seperti anak kecil, lalu tertawa lega saat melihatku merangkak keluar seperti hantu cantik yang membawa hadiah. Senyumku mengembang dalam kegelapan. Tiba-tiba, suara bip-bip-bip digital dari kunci pintu depan terdengar samar, namun tegas. Jantungku melompat. Itu dia. Mekanisme kunci terbuka dengan bunyi klek yang khas, diikuti derit pintu yang didorong. Aku menahan napas, menekan dadaku sendiri, agar degup jantungku yang kian kencang tidak terdengar memantul di lantai kayu. Langkah kaki terdengar. Berat, tegas. Sepatu pantofel. Itu pasti Arif. Aku bersiap, otot-otot pahaku menegang untuk meluncur keluar. Namun, gerakan itu terhenti seketika di udara. Ada langkah kaki lain, lebih ringan. Tak, tak, tak. Bunyi hak sepatu yang menghantam lantai keramik di ruang tamu, beradu irama dengan langkah berat Arif. Senyum di wajahku perlahan memudar, digantikan oleh kerutan bingung di dahi. Siapa yang dia bawa? Ibunya? Tidak mungkin. Ibu Arif langkahnya menyeret karena radang sendi. Adiknya? Ratna sedang kuliah di luar kota. Teman kantor? Tapi ini jam pulang kerja. Kenapa membawa teman kantor ke apartemen pribadi, bukan ke kafe? Bentar, kuncinya taruh sini aja. Suara Arif terdengar. Nadanya berbeda. Bukan nada lelah yang biasa ia tunjukkan padaku sepulang kerja, juga bukan nada sopan formal untuk tamu. Nadanya rendah, santai, dan intim. Lalu, suara itu muncul. Suara yang membuat darahku seolah berhenti mengalir seketika. Duh, berantakan banget sih sepatunya. Kamu tuh ya, kalau nggak ada aku pasti kayak kapal pecah. Suara wanita. Melengking jenaka, renyah, dengan sedikit cengkok manja di ujung kalimatnya. Itu bukan suara asing. Itu suara yang sudah kudengar ribuan kali selama 10 tahun terakhir. Suara yang menemaniku saat menangis karena putus cinta di masa kuliah. Suara yang ikut tertawa saat aku mencoba gaun pengantin minggu lalu. Otakku menolak memproses informasi itu. Tidak mungkin, bisik batinku, mencoba menyangkal realitas yang menghantam gendang telinga. Itu pasti orang lain yang suaranya mirip. Mungkin sepupu jauh Arif yang belum pernah kutemui. Biarin sahut Arif, disusul suara tawa kecil. Kan ada kamu yang rajin beres-beres. Enak aja. Emang aku babu kamu? Tawa wanita itu meledak lagi. Tawa yang sangat khas. Tawa yang selalu aku anggap sebagai melodi persahabatan kami. Tapi kali ini, tawa itu terdengar seperti gesekan paku di atas kaca. Menyakitkan, mengerikan. Itu Sari, sahabatku. Tubuhku membeku total. Dinginnya lantai parket kini terasa menusuk hingga ke tulang sumsum. Rasa kram di kakiku lenyap, digantikan oleh kelumpuhan total akibat syok. Kenapa Sari ada di sini? Bersama Arif, tanpa memberitahuku, pikiran positifku yang naif berusaha mencari celah. Mungkin mereka merencanakan kejutan untukku? Mungkin ini soal persiapan pernikahan? Mungkin Sari ingin menunjukkan dekorasi atau sesuatu yang harus dirahasiakan dariku? Ya, pasti itu. Aku hampir menghembuskan napas lega. Mereka pasti sedang membahas kejutan untuk ulang tahunku bulan depan. Atau detail resepsi yang ingin mereka rahasiakan agar aku terkejut bahagia. Tapi kemudian, langkah kaki mereka mendekat ke arah kamar tidur. Pintu kamar terbuka. Cahaya lampu ruang tengah menyeruak masuk, menciptakan bayangan panjang yang melintang di lantai. Dari celah bawah tempat tidur, aku bisa melihat sepasang sepatu pantofel hitam milik Arif melangkah masuk. Di sebelahnya, melangkah sepasang kaki jenjang yang dibalut high heels merah menyala. Napasku tercekat di tenggorokan.
Mataku membelalak ngeri menatap sepatu merah itu. Sepatu hak tinggi stiletto merah marun dengan aksen tali emas di pergelangan kaki. Aku tahu sepatu itu. Aku sangat tahu. Aku yang menemani Sari membelinya 2 minggu lalu di butik langganan kami. Dia bilang, dia membeli sepatu itu untuk kencan spesial dengan pria misterius yang sedang dia dekati. Aku ingat sekali Sari berkata sambil bercermin, "Gimana, Wik? Seksi nggak?" Cowokku pasti langsung lututnya lemes lihat aku pakai ini. Dan sekarang, sepatu kencan spesial itu melangkah masuk ke kamar tidur tunanganku. Pintu kamar ditutup kembali dengan bunyi klik yang pelan namun terdengar seperti vonis mati di telingaku. Suasana kamar menjadi remang, hanya diterangi bias cahaya lampu jalanan dari jendela yang tirainya belum ditutup sempurna. "Gerah banget, Yang. AC-nya nyalain dong." Suara Sari terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. "Yang," satu kata itu menghancurkan seluruh benteng penyangkalan yang susah payah kubangun dalam hitungan detik. Dia memanggilnya Yang. Bukan Arif, bukan Pak, bukan Mas. "Sabar, sayang. Remote-nya dinakas tuh," jawab Arif. Suaranya terdengar serak, berat, jenis suara yang biasa ia keluarkan saat ia sedang menginginkan sesuatu dariku. Suara yang dulu kuanggap seksi, kini terdengar menjijikkan. Bunyi bip ASI terdengar. Hening sejenak. Hanya ada suara desiran halus pendingin ruangan dan suara gesekan pakaian. Aku memejamkan mata erat-erat. Air mata panas mulai mendesak keluar tanpa izin. Tanganku gemetar hebat, hingga aku harus meletakkan kotak hadiah jam tangan itu perlahan ke lantai, agar tidak menimbulkan bunyi gaduh. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku, memelintirnya hingga kering. Di atas sana, tepat di atas kepalaku, kasur pegas berbunyi berderit pelan saat beban tubuh seseorang jatuh duduk di tepinya. "Kamu kok tegang banget sih hari ini?" tanya Sari. Suaranya berubah lembut, merayu. Aku bisa membayangkan jemari lentiknya menyentuh bahu Arif. "Mikirin si Dewi ya?" Namaku disebut. Mendengar namaku keluar dari mulut mereka di situasi seperti ini, rasanya seperti ditampar besi panas. "Enggak," jawab Arif cepat. "Terlalu cepat. Cuma capek kerja aja. Lagian ngapain mikirin dia kalau ada kamu di sini?" Kalimat itu meluncur begitu mudah dari mulut pria yang minggu lalu berlutut sambil menangis haru saat kami fitting baju pengantin. Pria yang berjanji akan menjagaku seumur hidup. Pria yang kukira adalah pelabuhan terakhirku. Jahat banget mulutnya. Sari terkikik, tapi tidak ada nada pembelaan di sana. Justru terdengar nada kepuasan. Kasian tahu, dia tuh polos banget. Tadi pagi dia WA aku, katanya dia lagi nyari kado buat kamu. Dia nggak tahu aja kalau kado terbaik buat kamu tuh ya. Ini. Aku membekap mulutku sendiri dengan kedua tangan. Rasa mual yang hebat menghantam perutku. Asam lambung naik hingga ke kerongkongan. "Polos," katanya. Itu bukan pujian. Itu hinaan. Di mata mereka, aku hanyalah orang bodoh. Orang bodoh yang saat ini sedang meringkuk di bawah kaki mereka seperti tikus got, mendengarkan pengkhianatan yang dirancang dengan begitu rapi. Bunyi buk terdengar saat tas kerja Arif dilempar ke lantai, jatuh hanya beberapa sentimeter dari tempatku bersembunyi. Aku bisa melihat ujung tas kulit itu, tas yang kuberikan padanya tahun lalu. "Udahlah, jangan bahas Dewi," gumam Arif, suaranya semakin rendah dan berat. "Nanti mood aku hilang, mending kamu sini." Lantai di depanku menyajikan pemandangan yang menyiksa. Sepatu pantofel Arif dilepas kasar, terlempar sembarangan. Lalu, sepatu stiletto merah itu dilepas perlahan. Kaki telanjang Sari dengan kuteks merah darah mendarat di karpet. Aku melihat jari-jari kakinya mencengkeram bulu karpet sejenak sebelum melangkah mendekat ke arah kaki Arif. Dunia di sekelilingku terasa berputar. Dinding-dinding kamar seolah menyempit, menghimpitku di kolong tempat tidur ini. Udara terasa menipis, digantikan oleh aroma parfum Sari yang menyengat. Campuran vanila dan mawar yang dulu kusukai, kini baunya membuatku ingin muntah. Mereka ada di sini, di kamarku. Kamar yang seharusnya menjadi kamar pengantin kami.
sahabatku dan calon suamiku. Aku ingin berteriak. Aku ingin merangkak keluar, memaki mereka, melempar kotak jam tangan ini ke wajah Arif, dan menjambak rambut Sari. Amarah meledak-ledak di dadaku, menuntut pelampiasan. Tapi entah kenapa, tubuhku menolak perintah otak. Rasa sakit ini terlalu besar, melampaui amarah, membuatku lumpuh dalam diam. Dan di tengah kelumpuhan itu, sebuah kesadaran mengerikan muncul. Jika aku keluar sekarang, aku akan menjadi wanita histeris yang menyedihkan. Mereka akan kaget, mungkin minta maaf. Tapi setelah itu, mereka akan tetap bersama dan aku akan hancur sendirian. Tidak, aku mengeratkan pelukanku pada tubuhku sendiri yang menggigil. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Aku tidak akan keluar. Aku akan tetap di sini, di dalam kegelapan yang menyesakkan ini, menjadi saksi bisu atas dosa mereka. Biarkan rasa sakit ini merasuk, biarkan setiap kata dan desahan mereka membakar habis cinta yang kumiliki untuk Arif dan kasih sayangku pada Sari. Aku membutuhkan rasa sakit ini sebagai bahan bakar. Suara pegas kasur berderit lebih keras di atasku saat mereka berdua bergerak naik ke tempat tidur. Debu-debu halus jatuh dari sela-sela rangka kayu, mendarat di wajahku yang basah oleh air mata. Ini baru permulaan dari mimpi burukku, dan aku tidak punya pilihan selain melewatinya detik demi detik. Lantai parket yang dingin menempel di pipiku, namun rasa dingin itu tidak sebanding dengan kebekuan yang tiba-tiba menjalar ke seluruh aliran darahku. Aroma debu tipis yang belum sempat kusapu di kolong tempat tidur ini, kini bercampur dengan bau anyir pengkhianatan yang mulai meruak di udara. Di sini, di ruang sempit dan gelap antara lantai dan rangka tempat tidur, aku bukan lagi calon pengantin yang berbahagia. Aku adalah saksi bisu dari sebuah tragedi yang sedang dipentaskan tepat di depan mataku. Sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah marun jatuh begitu saja di dekat wajahku. Sepatu itu terguling miring, memperlihatkan merek yang sangat kukenal. Itu adalah sepatu yang kubelikan untuk Sari bulan lalu sebagai hadiah ulang tahunnya. Aku ingat bagaimana matanya berbinar saat membuka kotaknya. Bagaimana ia memelukku erat dan berkata bahwa aku adalah sahabat terbaik di dunia. Kini, sepatu itu tergeletak di sana, kosong dan mengejek. Sementara pemiliknya sedang berdiri beberapa sentimeter dariku dalam pelukan pria yang seharusnya menikahiku 3 bulan lagi. Dunia di sekelilingku terasa menyusut. Kegelapan di bawah kasur ini terasa mencekik, seolah dinding-dinding apartemen ini bergerak mendekat untuk meremukkan tubuhku. Aku bisa mendengar suara gesekan kain yang kasar, suara kemeja yang ditarik paksa, disusul bunyi denting logam dari gesper ikat pinggang yang dilepas dengan terburu-buru. Setiap suara itu seperti paku yang dipalu satu persatu ke dalam peti matiku. "Arif, tunggu!" Suara Sari terdengar, namun bukan nada penolakan yang tertangkap telingaku. Itu adalah suara manja, penuh gairah tertahan, suara yang biasa ia gunakan saat kami membicarakan pria-pria tampan di kafe, tapi kali ini ditujukan pada milikku. Aku sudah tidak tahan, Ri. Seharian ini aku memikirkanmu. Balas suara berat itu. Suara Arif. Suara yang sama yang semalam berbisik di telepon, mengatakan bahwa ia lembur demi masa depan kami. Kebohongan itu kini terasa begitu telanjang, lebih telanjang daripada tubuh mereka yang sedang melucuti satu sama lain di atas sana. Aku membekap mulutku sendiri dengan kedua tangan. Tanganku gemetar begitu hebat hingga persendianku terasa ngilu. Air mata panas mulai merembes keluar. Bukan menetes, tapi mengalir deras tanpa suara, membasahi lengan kemejaku yang kotor oleh debu. Aku ingin berteriak. Aku ingin merangkak keluar, menjambak rambut Sari, menampar wajah Arif, dan menghancurkan apartemen ini. Tapi tubuhku lumpuh. Syok telah mematikan saraf motoriku, memaksaku tetap menjadi patung daging yang terhimpit di kegelapan. Kemudian, bencana itu benar-benar terjadi. Kasur di atasku melesak turun dengan bunyi krak yang menyakitkan. Pegas-pegas tua di dalam spring bed itu berderit, menanggung beban 2 manusia yang sedang dimabuk nafsu. Langit-langit duniaku, bagian bawah kasur itu, turun drastis,
menyisakan ruang yang semakin sempit, seolah hendak menekan keberadaanku hingga lenyap. Aku memejamkan mata erat-erat, berharap ini hanyalah mimpi buruk yang dipicu oleh kelelahan mengurus vendor pernikahan. Tapi derit itu nyata. Guncangan itu nyata. Di atas kepalaku, tepat di atas ubun-ubunku, mereka bersatu. Guncangan itu dimulai perlahan, lalu semakin cepat dan kasar. Setiap gerakan di atas sana mengirimkan getaran yang merambat melalui rangka tempat tidur, turun ke lantai, dan menjalar ke tulang rusukku. Krik, krik, krik. Bunyi ritmis pegas yang beradu dengan kayu menjadi melodi paling mengerikan yang pernah kudengar seumur hidupku. Itu bukan sekadar suara tempat tidur berguncang. Itu adalah suara runtuhnya fondasi kepercayaanku. Aku bisa mendengar desah napas mereka yang memburu, saling sahut-menyahut dalam harmoni yang menjijikkan. Suara Arif yang mengerang menyebut nama wanita itu. Bukan Dewi. Tidak pernah sekalipun Dewi, melainkan Sari. Ia melafalkan nama sahabatku seperti sebuah doa, sebuah pemujaan, sementara aku terbaring di bawahnya seperti sampah yang terlupakan. Rasanya seperti dikubur hidup-hidup. Setiap guncangan di atas kepala terasa seperti gempa bumi yang menghancurkan sisa-sisa harga diriku. Debu-debu halus dari bagian bawah kasur rontok mengenai wajahku, masuk ke mataku yang basah, membuat perih yang tak seberapa dibandingkan perih di ulu hatiku. Aku menggigit punggung tanganku kuat-kuat, menahan isak tangis yang mendesak naik ke tenggorokan. Rasa asin darah mulai terasa di lidahku saat gigiku merobek kulit. Tapi rasa sakit fisik itu justru menjadi satu-satunya hal yang membuatku tetap waras. Satu-satunya penanda bahwa aku masih hidup di tengah kematian jiwaku ini. Betapa ironisnya. Aku datang ke sini dengan hati penuh cinta, membawa kejutan manis, bersembunyi di kolong ini dengan senyum konyol, membayangkan wajah terkejut Arif saat aku muncul. Sekarang, aku memang memberi kejutan. Kejutan untuk diriku sendiri tentang betapa bodoh dan butanya aku selama ini. Sari, wanita yang memegang tanganku saat aku menangis karena stres persiapan pernikahan. Sari, yang memilihkan gaun pengantin untukku. Sari, yang berkata, "Arif itu pria baik, Dew, kamu beruntung." Ternyata, dialah yang menikmati kebaikan itu di belakangku. Dia tidak hanya menusukku dari belakang, dia mencabik-cabikku tepat di hadapanku, di atas kepalaku, sambil tertawa dalam desah kenikmatan. Guncangan itu semakin kencang, semakin liar. Rangka tempat tidur bergeser sedikit demi sedikit, membuat kaki tempat tidur berdecit nyaring, bergesekan dengan lantai parket, tepat di sebelah telingaku. Suara itu memekakkan telinga, tapi tak mampu meredam suara lenguhan panjang yang lolos dari bibir Sari. Arif, oh, Arif, nama itu. Nama yang kujaga, kukasihi, dan kubanggakan. Kini terdengar kotor. Sangat kotor hingga rasanya aku ingin mencuci telingaku dengan air keras. Aku meringkuk semakin dalam, menarik lututku ke dada sebisa mungkin dalam ruang yang sempit itu. Aku merasa sangat kecil, sangat tidak berdaya. Getaran dari aktivitas mereka di atas sana, seolah merambat masuk ke dalam dadaku, mengacak-acak jantungku, hingga detaknya tak lagi beraturan. Aku merasa mual. Perutku bergejolak hebat, menahan muntah yang dipicu oleh kombinasi rasa jijik, marah, dan sedih yang tak terlukiskan. Waktu terasa melambat. Menit-menit penyiksaan ini terasa seperti berjam-jam. Aku dipaksa menjadi penonton, atau lebih tepatnya pendengar, VIP dari sebuah pertunjukan yang menghancurkan masa depanku. Aku menghitung setiap derit, setiap guncangan, setiap seruan napas mereka, menyimpannya dalam memori kebencian yang mulai tumbuh subur di dalam hatiku. Tidak ada lagi cinta yang tersisa di kolong tempat tidur ini. Cinta itu telah mati, digencet oleh bobot pengkhianatan yang terjadi tepat di atas kepalaku. Yang tersisa hanyalah abu dingin dari sebuah harapan yang hangus terbakar. Ketika guncangan itu akhirnya mencapai puncaknya, sebuah crescendo menjijikan yang diakhiri dengan erangan panjang dan kemudian keheningan yang berat, aku tahu bahwa Dewi yang masuk ke apartemen ini tadi siang sudah tidak ada lagi. Wanita yang berbaring di bawah ranjang ini, dengan wajah berlepotan air mata dan debu, dengan tangan berdarah karena gigitan sendiri, adalah wanita yang berbeda.
Di atas sana, napas mereka masih terdengar berat, mengisi kekosongan udara yang statis. Keheningan setelah badai itu justru terasa lebih menakutkan. Tidak ada kata-kata manis atau pelukan hangat yang biasa kubayangkan terjadi setelah percintaan. Hanya ada suara napas dan suara pegas kasur yang kembali meregang, seolah ikut lega karena siksaan itu telah berakhir. Namun bagiku, siksaan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku masih terjebak di sini, di bawah beban kebohongan mereka, menunggu babak selanjutnya dari neraka ini terungkap. Guncangan di atasku akhirnya berhenti, menyisakan derit pegas kasur yang perlahan mereda seperti hembusan napas terakhir dari binatang yang sekarat. Namun, keheningan yang menyusul justru jauh lebih mencekik daripada suara-suara laknat yang baru saja menyiksaku selama 15 menit terakhir. Duniaku kini terbatas pada kegelapan sempit di bawah rangka tempat tidur kayu ini. Lantai keramik yang dingin menusuk tulang pipiku, sementara debu-debu halus yang tak terlihat beterbangan masuk ke rongga hidung, memancing bersin yang mati-matian kutahan dengan menekan telapak tangan ke mulut. Rasanya paru-paruku terbakar karena menahan napas terlalu lama. Air mata yang sejak tadi mengalir dalam diam kini mulai mengering, menyisakan jejak lengket dan gatal di kulit wajahku. Aku masih di sini, di bawah mereka. Di bawah dua manusia yang paling kucintai dan kupercayai di muka bumi ini. Terdengar suara korek api dinyalakan, cetak, diikuti oleh bau asap rokok yang tajam dan menyengat. Asap itu merayap turun, menyelinap ke persembunyianku, memaksaku menghirup aroma pengkhianatan yang kini bercampur dengan bau keringat mereka. "Kamu gila, Rif," suara wanita itu memecah keheningan. Suara Sari, sahabatku. Suara yang sama yang biasa menenangkanku saat aku menangis karena stres mengurus persiapan pernikahan. Namun kali ini, nadanya berbeda. Ada tawa kecil yang terselip di sana, tawa kemenangan yang menjijikkan. "Kalau Dewi tahu kita main di apartemennya dia, di ranjang yang dia pilih sendiri, dia nggak akan tahu," jawab Arif. Suaranya terdengar begitu santai, begitu ringan, seolah beban dosa tidak pernah menyentuh pundaknya. Aku bisa merasakan pergeseran berat tubuhnya di atas kasur, saat ia mungkin sedang bersandar di kepala tempat tidur. Dewi itu terlalu polos, atau mungkin lebih tepatnya, bodoh. Jantungku seperti dipukul palu godam mendengar kata-kata itu. "Bodoh? Jangan gitu, dia kan calon istrimu," sahut Sari, tapi nada bicaranya justru penuh ejekan. "Dia cinta mati sama kamu loh. Kemarin aja dia curhat sama aku sampai nangis-nangis. Takut gaun pengantinnya nggak sempurna buat kamu." "Itu dia masalahnya, Sar." Arif menghela napas panjang. Asap rokoknya mungkin ia hembuskan ke langit-langit kamar. Dia itu membosankan, lempeng banget. Hidupnya penuh aturan, penuh rencana-rencana romantis yang bikin aku muak. Kamu tahu nggak? Kadang aku merasa kayak lagi pacaran sama anak SMP. Nggak ada tantangannya, nggak ada gairahnya. Beda sama kamu. Setiap kata yang keluar dari mulut Arif terasa seperti tetesan asam yang melelehkan sisa-sisa harapanku. Aku menggigit bibir bawahku begitu keras, hingga aku bisa merasakan rasa besi dari darah yang merembes keluar. Rasa sakit fisik ini kubutuhkan untuk mengalihkan rasa sakit di dada yang rasanya ingin meledak. Jadi, selama ini, perhatianku, kejutanku, cintaku, hanya dianggap sebagai lelucon anak kecil baginya? "Terus kenapa kamu masih mau nikah sama dia minggu depan?" tanya Sari. Aku bisa mendengar suara kulit bergesekan, mungkin Sari sedang menyandarkan kepalanya di dada Arif. "Kenapa nggak putusin aja?" Jeda sejenak. Aku menahan napas, menunggu jawaban yang akan menentukan nasib hatiku selanjutnya. "Kamu tahu papanya Dewi, kan?" jawab Arif datar. "Koneksi beliau di kementerian itu tiket emasku, Sar. Kalau aku nikah sama Dewi, karirku aman. Promosi jabatan tinggal nunggu waktu. Lagian, Dewi itu tipe istri yang aman. Dia bakal ngurus rumah, ngurus anak, dan gak bakal banyak nuntut macem-macem asalkan aku pulang ke rumah. Dia aset yang bagus buat masa depan, tapi bukan buat kesenangan." Aset. Dia menyebutku aset. Bukan wanita, bukan pasangan, bukan kekasih.
hanya sebuah batu loncatan untuk ambisinya. Sari tertawa renyah, tawa yang dulu selalu menular padaku, tapi sekarang terdengar seperti suara kuntilanak di telingaku. Jahat banget sih kamu. Kasihan tahu si Dewi. Dia udah ngebayangin rumah tangga yang fairy tale banget. Dia bahkan bilang ke aku kalau dia yakin kamu adalah belahan jiwanya. Biarin aja dia hidup dalam fantasinya, cibir Arif. Asal dia nggak nyusahin aku bakal terus main peran sebagai suami yang baik. Toh, di belakang dia, aku masih punya kamu kan? Dasar buaya, goda Sari, diikuti suara kecupan basah yang membuat perutku mual. Tapi inget ya, aku nggak mau jadi simpanan selamanya. Kalau kamu bosen sama si polos itu, kamu harus janji lari ke aku. Tenang aja. Lagian, siapa yang tahan hidup sama perempuan yang dikit-dikit minta validasi kayak dia? Arif, aku cantik nggak? Arif, kamu sayang aku nggak? Capek, Sar. Dengernya aja bikin telinga panas. Air mataku sudah berhenti total. Rasa sedih yang tadi meluap-luap, kini perlahan membeku, mengkristal menjadi sesuatu yang dingin dan tajam. Ada bagian dari diriku yang mati saat itu juga di bawah kolong tempat tidur yang gelap dan berdebu. Dewi yang naif, Dewi yang percaya pada cinta sejati, Dewi yang rela melakukan apa saja demi senyum Arif. Dia baru saja dibunuh oleh kata-kata mereka. Aku menatap cincin pertunangan yang melingkar di jari manisku. Dalam kegelapan, berlian kecil itu tidak bersinar. Logam dinginnya terasa seperti borgol. Betapa bodohnya aku. Betapa butanya aku selama ini. Tanda-tandanya pasti ada. Tapi aku terlalu sibuk melukis dunia dengan warna merah muda, hingga tak melihat hitamnya hati mereka. Di atas sana, mereka kembali tertawa. Membicarakan betapa buruknya selera musikku, betapa kakunya aku diranjang, sebuah asumsi yang Arif buat padahal kami belum pernah melakukannya karena aku ingin menunggu, dan betapa mudahnya aku dibohongi. Sari bahkan menceritakan rahasia kecilku, tentang ketakutanku akan ditinggalkan, yang kuceritakan padanya di suatu malam saat kami menginap bersama, dan mereka menertawakannya, menjadikan ketakutan terbesarku sebagai lelucon pengantar tidur. Tanganku mengepal di atas lantai keramik yang dingin, kukuku menancap ke telapak tangan. Getaran kebencian mulai merambat dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun, menggantikan rasa takut yang tadi mendominasi. Aku tidak akan melabrak mereka sekarang. Tidak, itu terlalu mudah. Itu hanya akan membuatku terlihat seperti korban yang histeris, wanita yang menyedihkan yang memergoki tunangannya, dan kemudian menangis meminta penjelasan. Mereka akan melihatku hancur, dan itu akan memberi mereka kepuasan. Arif mungkin akan memutarbalikan fakta, atau Sari akan berpura-pura menyesal. Aku tidak menginginkan permintaan maaf. Aku menginginkan kehancuran mereka. Di dalam kesempitan ruang di bawah kasur ini, sebuah rencana mulai terbentuk. Bukan rencana kejutan romantis seperti yang kubawa saat masuk ke sini tadi. Ini adalah rencana yang dingin, terukur, dan kejam. Jika Arif menganggapku sebagai aset, dan Sari menganggapku sebagai lelucon, maka aku akan memainkan peran itu dengan sempurna, sampai tirai panggung benar-benar dibuka. Aku akan menjadi Dewi yang bodoh dan penurut. Aku akan tersenyum manis saat Arif membohongiku besok. Aku akan memeluk Sari dengan erat saat kami fitting baju pengantin lusa. Aku akan membiarkan mereka merasa aman, merasa menang, merasa di atas angin. Dan tepat di saat mereka merasa memiliki segalanya, di hari pernikahan itu, di depan ratusan tamu, di depan kolega kementerian ayahku yang Arif puja-puja, di depan keluarga besar kami, aku akan menjatuhkan bom yang akan menghancurkan reputasi, karir, dan persahabatan busuk mereka selamanya. Udah matiin rokoknya, rengek Sari manja dari atas. Aku ngantuk, peluk. Iya, jawab Arif. Terdengar suara puntung rokok ditekan ke asbak di meja nakas. Lalu suara kasur berderit lagi saat mereka mencari posisi nyaman. Tidur yang nyenyak sayang. Sayang, kata itu dulu milikku. Sekarang, kata itu terdengar seperti racun. Mataku menatap lurus ke dalam kegelapan di bawah kasur, tajam dan kering. Tidak ada lagi isak tangis. Tidak ada lagi gemetar ketakutan. Yang tersisa hanyalah detak jantung yang berirama lambat namun kuat, memompa dendam ke seluruh pembuluh darahku.
Aku akan menunggu. Aku sanggup menunggu. Biarkan mereka tidur nyenyak malam ini di atas penderitaanku. Karena setelah malam ini, aku pastikan tidak akan ada lagi tidur nyenyak bagi mereka berdua. Keheningan yang menyusul setelah badai itu jauh lebih mengerikan daripada suara-suara laknat yang baru saja merobek gendang telingaku. Jika sebelumnya ruangan ini dipenuhi oleh desahan napas dan tawa yang menusuk, kini yang tersisa hanyalah bunyi dengung pendingin ruangan dan detak jantungku sendiri yang berpacu liar, menghantam rusuk seolah ingin menjebol dada. Aku masih di sana, terhimpit di antara lantai parket yang dingin dan kerangka tempat tidur kayu yang rendah. Kegelapan di bawah sini terasa begitu pekat, seolah menelanku bulat-bulat, menyembunyikan tubuhku yang gemetar hebat, namun tak mampu menyembunyikan kehancuran hatiku. Debu-debu halus menggelitik hidungku, bercampur dengan aroma lantai yang apek, dan, yang paling menyakitkan, aroma parfum sari yang kini memenuhi seluruh kamar. Aroma vanila dan musk yang dulu kusukai karena mengingatkanku pada persahabatan kami, sekarang tercium seperti racun yang mencekik paru-paru. Air mataku sudah membasahi lengan baju, menciptakan pulau-pulau kecil yang lembab dan dingin di kulit. Aku menggigit punggung tanganku sendiri, menancapkan gigi sekuat tenaga ke daging, hanya untuk menahan isak tangis yang mendesak keluar. Rasa asin darah mulai merembes di lidah, bercampur dengan rasa asin air mata. Namun rasa sakit fisik itu tidak ada artinya dibandingkan dengan lubang menganga yang baru saja diciptakan Arif dan Sari di jiwaku. Di atas sana, tepat beberapa sentimeter dari kepalaku, aku mendengar pergerakan. Kasur berderit pelan. Suara pegas yang dulu terdengar akrab saat aku duduk bermanja dengan Arif, kini terdengar seperti ejekan. Jam berapa sekarang, Rif? Suara Sari terdengar serak, nada manja yang membuat perutku mual seketika. Ada jeda sejenak, mungkin Arif sedang meraih ponselnya. 7:30. Kenapa? Kamu harus pulang? Enggak, jawab Sari santai, disusul suara gesekan kain. Sepertinya ia sedang mengenakan kembali pakaiannya. Cuman lapar, tenagaku habis gara-gara kamu. Tawa kecil Arif terdengar. Tawa yang dulu selalu bisa membuat hari burukku menjadi cerah, kini terdengar seperti suara iblis. Ya sudah, kita cari makan keluar saja. Lagi pula kulkas kosong. Si Dewi kemarin bilang mau belanja isi kulkas, tapi sok sibuk kerja. Namaku disebut lagi. Dengan nada meremehkan yang begitu ringan, seolah aku adalah asisten rumah tangga yang lalai, bukan wanita yang cincinnya melingkar di jari manis Arif. Tanganku mengepal di atas lantai yang keras, sampai kuku-kukuku memutih dalam kegelapan. Makan di mana? Jangan yang dekat-dekat sini, nanti ada yang lihat, kata Sari. Suara resleting ditarik ke atas terdengar jelas, tajam membelah keheningan. Tenang saja, kita ke tempat steak di daerah selatan. Jauh dari radar teman-teman kantor kamu atau teman-teman si polos itu, jawab Arif. Aku mendengar langkah kaki berat menapak ke lantai. Arif turun dari tempat tidur. Sepasang kaki telanjang melintas tepat di depan celah sempit, di bawah tempat tidur tempatku mengintip. Hanya sekilas, tapi cukup untuk membuatku memejamkan mata rapat-rapat, menahan gelombang rasa jijik yang memuncak. Makeup aku berantakan gak? Tanya Sari lagi. Cantik, selalu cantik, puji Arif. Ayo buruan, aku lapar banget. Langkah kaki mereka berdua terdengar menjauh menuju pintu kamar. Suara langkah Sari yang ringan, dan ketukan hak sepatunya yang khas beradu dengan langkah Arif yang lebih berat. Mereka berjalan keluar kamar tanpa sedikit pun beban, meninggalkan ruangan yang kini terasa seperti makam bagi hubunganku. Kunci mobil mana? Di meja depan, sayang. Suara mereka semakin samar saat mereka mencapai ruang tamu. Lalu, terdengar suara pintu utama apartemen dibuka, disusul bunyi klik yang mematikan lampu ruang tengah, dan akhirnya dentuman pintu yang tertutup. Suara kunci digital yang berbunyi bip menandakan pintu telah terkunci otomatis dari luar. Hening. Kali ini, hening yang benar-benar kosong. Aku menunggu. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Aku harus yakin mereka benar-benar sudah pergi, sudah masuk ke dalam lift, dan meninggalkan gedung ini. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Tubuhku kaku,
Kram mulai menyerang betis dan bahuku karena meringkuk dalam posisi yang tidak wajar selama hampir 1 jam lebih. Perlahan, dengan sisa tenaga yang ada, aku mulai menggeser tubuhku. Rasanya seperti melucuti kulit sendiri. Aku merangkak mundur, menyeret tubuh keluar dari kolong tempat tidur yang menjadi saksi bisu kehancuranku. Saat kepalaku akhirnya terbebas dari naungan kerangka tempat tidur, aku menarik napas panjang. Udara di kamar itu terasa dingin, namun masih tertinggal hawa hangat dari aktivitas mereka. Aku berdiri dengan kaki gemetar, berpegangan pada pinggiran meja rias Arif untuk menyeimbangkan diri. Lututku terasa seperti jeli, bukan hanya karena kram, tapi karena lemas yang luar biasa akibat guncangan batin. Mataku menyapu ruangan itu. Spray tempat tidur berantakan, bantal-bantal berserakan tidak pada tempatnya. Pemandangan itu seolah menampar wajahku berulang kali. Di sana, di atas meja nakas, ada bungkus rokok Arif dan gelas berisi sisa air minum Sari. Jejak mereka ada di mana-mana. Tatapanku jatuh ke lantai, tepat di samping tempat tidur. Kotak kado berbungkus beludru biru tua yang kubawa tadi masih tergeletak di sana, sedikit terdorong ke sudut saat aku panik bersembunyi tadi. Itu adalah jam tangan edisi terbatas yang sudah kutabung selama 6 bulan untuk membelinya. Kejutan untuk Arif. Ironi yang begitu pahit membuatku ingin tertawa histeris, tapi tenggorokanku tercekat. Aku membungkuk, meraih kotak itu dengan tangan yang gemetar. Jemariku mencengkeram beludru halus itu begitu erat hingga rasanya kotak itu bisa remuk. Jangan tinggalkan jejak, bisik sebuah suara di kepalaku. Suara yang dingin, asing, namun sangat logis. Jika aku meninggalkan kotak ini, atau jika aku melabrak mereka sekarang lewat telepon, atau jika aku menghancurkan barang-barang di kamar ini, mereka akan tahu. Mereka akan tahu aku ada di sini. Mereka akan tahu aku sudah mendengar semuanya. Dan jika mereka tahu, permainan selesai. Arif hanya akan minta maaf dengan 1000 alasan klis, atau lebih buruk, mereka akan merasa lega, karena tidak perlu lagi bersandiwara. Sari mungkin akan memasang wajah memelas palsunya. Tidak, itu terlalu mudah bagi mereka. Aku memasukkan kotak jam tangan itu ke dalam tas tanganku. Aku merapikan sedikit ujung spray yang tertarik ke bawah, memastikan tidak ada tanda-tanda seseorang baru saja keluar dari kolong tempat tidur. Aku menyeka sisa air mata di pipi dengan kasar. Meski air mata baru terus mengalir tanpa izin, aku berjalan menuju pintu kamar. Setiap langkah terasa berat, seolah kakiku diseret oleh beban ratusan kilogram. Aku menoleh sekali lagi ke arah tempat tidur itu. Tempat di mana aku pernah memimpikan masa depan. Tempat di mana aku dan Arif pernah membicarakan nama anak-anak kami. Sekarang, tempat itu hanyalah tumpukan busa dan kain yang menampung pengkhianatan. Selamat tinggal Arif yang dulu kucintai, bisikku lirih. Suaraku pecah, serak, dan menyedihkan di telingaku sendiri. Aku melangkah keluar ke ruang tengah. Apartemen ini terasa asing sekarang. Foto kami berdua yang terpajang di dinding, foto liburan kami di Bali tahun lalu, terlihat seperti gambar 2 orang asing. Arif tersenyum lebar di foto itu, merangkul bahuku. Apakah saat itu dia juga sudah membohongiku? Apakah saat itu dia sudah menertawakanku bersama Sari di belakang punggungku? Pertanyaan-pertanyaan itu berdengung seperti lebah di kepalaku. Aku mendekati pintu utama. Tanganku terulur menyentuh gagang pintu yang dingin. Sebelum menekannya, aku berhenti sejenak, mengatur napas. Aku harus keluar dari sini, tanpa terlihat oleh tetangga, tanpa terlihat oleh siapapun yang mungkin mengenalku. Aku harus menjadi hantu. Dengan hati-hati, aku membuka pintu. Lorong apartemen sepi. Lampu-lampu koridor berdengung pelan. Aku melangkah keluar, menutup pintu perlahan agar tidak menimbulkan suara, memastikan kunci otomatisnya terkunci kembali dengan sempurna. Langkahku di koridor terasa cepat, setengah berlari menuju lift. Aku menekan tombol panah ke bawah berkali-kali, seolah itu bisa mempercepat datangnya kotak besi penyelamat itu. Saat pintu lift terbuka, aku segera masuk dan menyandarkan punggung ke dinding cermin di dalamnya. Pantulan diriku di cermin lift sungguh mengenaskan. Rambutku berantakan. Ada debu di bahu blusku yang segera kutepis dengan panik. Mataku bengkak dan merah,
Wajahku pucat pasi seperti mayat hidup. Lipstik warna peach kesukaan Arif yang kupakai tadi sore kini terlihat pudar. "Kau menyedihkan, Dewi," gumamku pada bayangan di cermin. "Sangat menyedihkan." Tapi, di balik tatapan mataku yang hancur itu, ada sesuatu yang lain yang mulai menyala. Sebuah percikan kecil di tengah lautan duka. Bukan harapan, bukan cinta. Itu adalah kemarahan. Kemarahan yang dingin dan beku. Pintu lift terbuka di lantai dasar lobi. Aku menundukkan kepala, menghindari tatapan satpam yang berjaga di meja depan, dan bergegas keluar menuju pintu kaca otomatis. Angin malam Jakarta langsung menerpa wajahku begitu aku melangkah keluar gedung. Udara penuh polusi dan suara bising klakson kendaraan di kejauhan menyambutku. Biasanya, aku membenci kebisingan ini. Tapi malam ini, hiruk-pikuk kota terasa lebih jujur daripada keheningan di apartemen Arif. Setidaknya, kota ini tidak berpura-pura mencintaiku. Aku berjalan cepat menembus trotoar yang remang-remang, menjauh dari gedung apartemen mewah itu. Aku tidak memesan taksi online di depan lobi karena takut Arif tiba-tiba kembali karena ada barang yang tertinggal. Aku terus berjalan, membiarkan angin malam mengeringkan sisa air mataku. Rasa sakit di dadaku belum hilang. Justru semakin nyata sekarang setelah adrenalin mereda. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku, memeras setiap tetes kebahagiaan yang pernah kumiliki. Bayangan Sari yang tertawa dan Arif yang menghina kecerdasanku terus berputar ulang seperti kaset rusak. Dia itu cuma naif atau bodoh? Suara Arif terngiang lagi. Aku berhenti sejenak di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip, menarik napas dalam-dalam, mencoba mengisi paru-paruku yang sesak. Aku tidak akan melabrak mereka malam ini. Aku tidak akan mengirim pesan marah. Aku tidak akan membatalkan pernikahan ini besok pagi. Tidak. Itu terlalu anugerah bagi mereka. Aku akan pulang. Aku akan mandi, membersihkan debu dan aroma pengkhianatan ini dari tubuhku. Lalu aku akan tidur, atau setidaknya mencoba tidur. Dan besok pagi, aku akan bangun sebagai Dewi yang mereka kira mereka kenal. Dewi yang naif dan polos. Aku akan memainkan peran itu dengan sempurna, lebih baik dari sebelumnya. Aku merogoh tas, mengambil ponselku. Ada satu pesan masuk dari Arif, baru saja dikirim. "Sayang, maaf aku ketiduran tadi sore capek banget. Baru bangun nih. Kamu jadi kesini? Atau besok aja? Love you." Membaca pesan itu, rasa mual kembali naik ke kerongkongan. Betapa mudahnya dia berbohong. Betapa lancarnya jari-jarinya mengetik kata cinta sementara bibirnya baru saja mencium wanita lain. Aku menatap layar ponsel itu dengan tatapan kosong, lalu mengetik balasan dengan jari yang kini sudah tidak lagi gemetar. "Nggak apa-apa sayang, istirahat aja. Aku juga mendadak ada urusan keluarga, jadi nggak bisa mampir. Love you too. Mimpi indah ya. Sen." Pesan terkirim. Aku tersenyum kecut, sebuah senyuman yang tidak mencapai mata. Permainan dimulai Arif. "Sari, kalian menginginkan sandiwara? Aku akan memberikan kalian panggung sandiwara terbesar yang pernah ada, tepat di hari di mana kalian pikir kalian telah menang. Aku akan menghancurkan kalian, perlahan, menyakitkan, dan tanpa ampun." Aku menyimpan kembali ponselku dan melangkah menembus malam, meninggalkan gedung apartemen itu di belakangku, bersama dengan kepingan hati Dewi yang lama. Cermin rias itu memantulkan wajah yang kukenal, namun sorot matanya terasa asing. Aku menatap pantulan diriku sendiri, menelusuri garis-garis lelah di bawah mata yang bengkak. Semalaman aku tidak tidur, hanya berbaring menatap langit-langit kamar sambil memutar ulang rekaman suara desah napas dan tawa mengejek yang kudengar dari bawah kolong tempat tidur itu. Namun pagi ini, wanita yang hancur itu harus lenyap. Aku mengambil concealer cair, mengoleskannya tebal-tebal di bawah kelopak mata, menepuk-nepuknya dengan spons hingga rona, kemerahan bekas tangis itu tertutup sempurna. Setiap tepukan terasa seperti semen yang mengeraskan dinding pertahananku. Hari ini adalah hari fitting, baju pengantin terakhir, dan aku harus menjadi Dewi yang paling bahagia sedunia. Dewi yang bodoh, Dewi yang naif.
Kau bisa melakukan ini, bisiku pada pantulan di cermin. Suaraku terdengar kering, seperti gesekan daun mati. Aku melatih senyumku. Menarik sudut bibir ke atas, menyipitkan mata sedikit agar terlihat tulus. Sekali, 2 kali, hingga senyum itu tampak begitu meyakinkan, bahkan aku sendiri hampir tertipu. Ponselku bergetar di atas meja rias. Nama Arif Sayang terpampang di layar. Dulu, nama itu membuat jantungku berdebar hangat. Sekarang, rasanya seperti ada tangan dingin yang meremas lambungku. "Halo, sayang," jawabku. Nada suaraku riang, sedikit manja. Aku terkejut betapa mudahnya lidahku berbohong. "Hei, Wi, aku sudah di depan. Sari juga baru sampai. Kamu sudah siap?" Suara Arif terdengar begitu normal, begitu tenang. Tidak ada jejak rasa bersalah sedikit pun. Bagaimana mungkin seseorang bisa terdengar selembut itu setelah menghancurkan hidup orang lain beberapa jam sebelumnya? "Sebentar lagi aku turun. Love you," ucapku. Lalu segera mematikan sambungan sebelum rasa mual itu naik ke kerongkongan. Aku berjalan keluar apartemen, langkahku mantap meski lututku terasa goyah. Udara Jakarta pagi itu terasa menyesakkan, bercampur debu dan asap kendaraan, namun tidak seburuk racun yang harus kuhirup saat berada di dekat mereka berdua nanti. Di lobi, aku melihat mereka. Arif berdiri bersandar pada mobilnya, mengenakan kemeja biru muda yang kupilihkan minggu lalu. Di sebelahnya, Sari tertawa sambil memukul pelan lengan Arif, sebuah gestur keakraban yang dulu kuanggap wajar, namun kini terlihat menjijikkan. Mereka tampak bersinar, pasangan rahasia yang menikmati adrenalin di balik punggungku. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paru dengan keberanian palsu, lalu melangkah mendekat. "Hai," seruku, merentangkan tangan. Sari menoleh, wajahnya langsung berubah menjadi topeng sahabat yang suportif. "Ya ampun, calon pengantin kita akhirnya turun juga. Cantik banget sih, Wi," puji Sari, lalu memelukku erat. Aku membiarkan tubuhku dipeluk oleh wanita yang telah menusukku dari belakang. Parfum Sari, aroma vanila yang manis, menusuk hidungku. Dulu aku menyukai wangi ini. Sekarang baunya mengingatkanku pada pengkhianatan di apartemen Arif. Aku membalas pelukannya, menepuk punggungnya pelan. "Nikmatilah pelukan ini, Sari. Ini terakhir kalinya kau merasa aman." Arif mendekat, mengecup keningku. Bibirnya terasa hangat di kulitku, tapi bagiku rasanya seperti ditempel besi panas. Aku harus menahan diri sekuat tenaga untuk tidak meludahi wajahnya saat itu juga. "Kamu pucat, Wi. Sakit?" tanya Arif, alisnya berkerut sok peduli. Aku menggeleng, menyelipkan anak rambut ke belakang telinga. "Enggak kok, cuma gugup. Seminggu lagi kan, rasanya masih nggak percaya." "Tenang aja, Wi. Aku sama Arif bakal pastiin semuanya sempurna buat kamu," kata Sari, mengedipkan sebelah matanya pada Arif. Ada kode rahasia dalam tatapan mereka, sebuah kedipan yang mungkin berarti dia tidak tahu apa-apa. "Aku percaya sama kalian," jawabku. Kalimat itu meluncur mulus, mengandung racun yang tak kasat mata. "Kalian kan orang-orang yang paling aku sayang." Perjalanan menuju butik perancang busana terasa seperti siksaan abadi. Aku duduk di kursi penumpang depan, sementara Sari di belakang. Mereka mengobrol tentang venue, catering, dan bunga. Sesekali mata mereka bertemu lewat kaca spion tengah. Aku melihatnya. Lirikan sekilas, senyum tipis yang mereka pikir luput dari perhatianku. Aku membiarkan mereka merasa menang. Aku membiarkan mereka merasa pintar. Sesampainya di butik, aroma kain satin dan deterjen mahal menyambut kami. Desainer kami, seorang wanita paruh baya yang ramah, langsung menggiringku ke ruang ganti. Saat gaun putih itu melekat di tubuhku, aku menatap cermin besar di ruangan itu. Gaun ini indah, dengan rendah rumit di bagian dada dan ekor yang menjuntai panjang. Seharusnya ini menjadi baju zirah kebahagiaanku. Tapi sekarang, ini adalah kostum perang. Tirai ruang ganti dibuka. Arif dan Sari duduk di sofa beludru merah marun, menunggu. Saat mereka melihatku, Arif berdiri perlahan. Mulutnya sedikit terbuka. Akting yang bagus, pikirku.
Atau mungkin dia memang terpesona, meski hatinya milik wanita lain. Wow, gumam Arif. Kamu, bidadari, Wi. Bagus banget, Wi. Sumpah, Arif bakal nangis nih, di altar nanti. Timpal Sari, dengan nada antusias yang berlebihan. Dia bangkit dan berjalan mengelilingiku, berpura-pura merapikan ekor gaunku. Tangannya menyentuh bahuku. Aku iri deh, Wi. Kamu dapat cowok kayak Arif. Pestanya mewah, gaunnya begini. Sempurna banget hidup kamu. Aku menatap mata Sari lewat pantulan cermin. Ada kilat kecemburuan yang nyata di sana, di balik senyum manisnya. Dia tidak hanya menginginkan Arif, dia menginginkan tempatku. Dia ingin menjadi pengantin ini. Aku memutar tubuh, memegang kedua tangan Sari. Kulitnya terasa lembab. Kamu jangan ngomong gitu, Sar. Tanpa kamu, aku nggak akan bisa sampai di titik ini. Kamu kan sahabat terbaikku. Nanti pas lempar bunga, aku bakal aim ke kamu, biar kamu cepet nyusul. Sari tertawarnya. Kamu bisa aja. Serius, kataku, menatapnya tajam, menahan senyum yang terasa kaku di wajahku. Aku mau kamu dapat balasan yang setimpal buat semua kebaikan kamu selama ini. Kamu dan Arif. Kalian berdua pantas mendapatkan kejutan besar. Kejutan? Tanya Arif, melangkah mendekat. Kejutan apa? Rahasia dong. Aku mengedipkan mata. Nadaku riang, namun hatiku sedingin es. Tunggu saja pas resepsi nanti. Aku sudah siapin video perjalanan cinta kita. Spesial banget. Wajah Arif tampak sedikit tegang, tapi hanya sedetik. Dia cepat-cepat menguasai diri. Wah, jadi nggak sabar. Sisa hari itu berlalu dalam kabut kepura-puraan. Kami makan siang bersama, tertawa pada lelucon yang tidak lucu, dan membahas detail teknis pernikahan. Setiap detik bersamanya menguras energiku. Aku harus terus waspada, memastikan topengku tidak retak sedikit pun. Aku mengamati bagaimana Arif diam-diam menyentuh paha Sari di bawah meja restoran saat mereka pikir aku sedang sibuk mengecek ponsel. Aku melihat bagaimana Sari membersihkan sudut bibir Arif dengan tisu, sebuah gestur yang terlalu intim untuk sekadar sahabat. Aku merekam semuanya dalam memoriku. Setiap sentuhan, setiap tatapan, setiap kebohongan. Itu semua adalah bahan bakar yang membuat api dendamku semakin membara. Malam harinya, setelah berhasil menolak tawaran Arif untuk mengantarku sampai pintu apartemen dengan alasan lelah, aku akhirnya sendirian lagi. Keheningan apartemenku menyambutku seperti pelukan dingin. Aku mengunci pintu, menyandarkan punggung pada daun pintu yang kokoh, dan membiarkan topeng itu runtuh. Napasku terengah-engah, seolah aku baru saja berlari maraton. Rasa jijik itu kembali membuat perutku bergejolak. Aku berlari ke kamar mandi, membasuh wajahku dengan air dingin berkali-kali, berusaha menghapus jejak tatapan mereka, namun rasa kotor itu ada di dalam, bukan di kulit. Aku berjalan gontai menuju meja kerjaku. Di sana, laptopku menyala redup dalam kegelapan kamar. Di sebelahnya tergeletak sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Benda kecil itu memuat kehancuran mereka. Aku duduk, membuka laptop, dan memasukkan flash disk kaki itu. Folder bernama Wedding Surprise muncul di layar. Aku mengkliknya. Di sana tersimpan rekaman suara yang kuambil dengan ponselku saat bersembunyi di bawah kasur kemarin. Meski kualitasnya tidak studio, suara Sari yang mengejekku. Dewi itu terlalu polos, gampang dibodohin, dan tawa Arif terdengar sangat jelas. Selain itu, aku juga telah mengumpulkan screenshot percakapan mereka, yang sempat kulihat sekilas di notifikasi iPad Arif yang tertinggal minggu lalu, yang diam-diam ku foto. Foto-foto candid saat mereka bermesraan di mobil yang diambil oleh detektif swasta yang kusewa kilat pagi ini. Ternyata mencari bukti perselingkuhan jauh lebih mudah ketika kau tahu persis kemana harus melihat. Jariku melayang di atas touchpad, mengedit sebuah video presentasi. Biasanya, video pernikahan berisi foto masa kecil yang lucu dan momen pacaran yang romantis. Videoku akan dimulai seperti itu. Manis, penuh nostalgia, diiringi lagu Endless Love. Tapi di pertengahan, transisinya akan berubah. Musik akan berhenti mendadak,
dan kebenaran akan terpampang di layar raksasa gedung pernikahan, di hadapan ratusan tamu terhormat, kolega bisnis ayahku, dan keluarga besar Arif yang sangat menjunjung tinggi martabat. Aku membayangkan wajah orang tua Arif, wajah orang tua Sari, dan yang paling penting, wajah Arif dan Sari saat topeng mereka ditarik paksa di depan umum. Mereka tidak akan bisa lari. Mereka tidak akan bisa menyangkal. Aku tidak akan membatalkan pernikahan ini lewat telepon atau pesan singkat. Itu terlalu mudah bagi mereka. Mereka bisa memutarbalikkan fakta, mengatakan aku gila atau cemburu buta. Tidak, aku butuh saksi. Aku butuh panggung. Air mata menetes di pipiku, jatuh ke atas keyboard. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata pelepasan. Cintaku pada Arif sudah mati di bawah kolong tempat tidur itu. Yang tersisa kini hanyalah sutradara yang sedang mempersiapkan adegan klimaks dari sebuah tragedi. Tunggu saja, bisikku pada layar laptop yang menyala kebiruan. Kalian mau pesta yang tak terlupakan, kan? Aku akan berikan pesta yang akan kalian ingat seumur hidup. Aku menutup laptop dengan bunyi klik yang tegas. Rencana sudah matang, undangan sudah tersebar, gaun sudah pas, senyum palsuku sudah sempurna. Seminggu lagi. Hanya tinggal seminggu lagi sebelum aku menghancurkan duniaku sendiri untuk mengubur mereka di reruntuhannya. Aku mematikan lampu kamar, membiarkan kegelapan menyelimutiku, dan untuk pertama kalinya dalam 2 hari, aku tersenyum tulus. Senyum yang dingin dan mengerikan. Wangi ribuan bunga lili putih dan melati yang memenuhi ballroom hotel mewah ini seharusnya menenangkan. Namun bagiku, aromanya justru mencekik. Seperti berada di dalam sebuah peti mati kaca yang sangat indah. Udara dingin dari pendingin ruangan menyentuh kulit lenganku yang terbuka. Kontras dengan gaun pengantin sutra bertahtakan payet yang terasa begitu berat di tubuhku. Setiap langkah yang kambil menuju altar terasa seperti menyeret beban ratusan kilogram, bukan karena panjangnya ekor gaun ini, melainkan karena kebohongan yang harus kupikul di pundakku. Musik orkestra mengalun lembut, sebuah simfoni klasik yang dipilihkan Arif untuk momen masuknya pengantin wanita. Ratusan pasang mata menatapku. Ada binar kekaguman dari para kolega, senyum haru dari kerabat jauh, dan tatapan bangga dari orang tuaku. Mereka semua melihat seorang wanita paling bahagia di dunia. Mereka melihat Dewi yang sempurna, yang akan menikahi pangeran impiannya. Betapa mudahnya menipu mata manusia. Aku terus berjalan, menatap lurus ke depan. Di ujung sana, di bawah lengkungan bunga mawar putih impor yang dirangkai menyerupai gerbang surga, berdirilah dia. Arif. Ia tampak gagah dalam setelan tuxedo hitam yang dipotong sempurna mengikuti bentuk tubuhnya. Rambutnya ditata rapi, dan senyum itu, senyum yang dulu bisa meluluhkan segala keraguanku, terukir di wajahnya. Senyum sang pemenang. Ia pikir ia telah mendapatkan segalanya. Istri yang patuh, status sosial, dan kehidupan ganda yang aman. Dan di sampingnya, sedikit di belakang, berdiri Sari. Sahabatku. Belahan jiwaku, atau setidaknya begitulah dulu aku menyebutnya. Ia mengenakan gaun pengiring pengantin berwarna dusty pink, memegang buket bunga cadanganku dengan tangan yang dipoles manikur sempurna. Ia tersenyum padaku, sebuah senyuman lebar yang memancarkan dukungan. Matanya berbinar, seolah mengatakan, "Kita berhasil, Dewi. Kamu akan bahagia." Perutku mual. Ingatan tentang debu di bawah kolong tempat tidur itu kembali menyeruak. Suara pegas kasur yang berdecit di atasku. Tawa Sari yang renyah dan menghina saat ia berkata bahwa aku terlalu polos dan membosankan untuk memuaskan laki-laki seperti Arif. Bau parfum Sari yang tertinggal di spray apartemen Arif bercampur dengan aroma pengkhianatan yang busuk. Aku sampai di hadapan mereka. Arif mengulurkan tangannya. Jari-jarinya hangat dan sedikit berkeringat. Aku menyambutnya, bukan dengan cinta, tapi dengan cengkeraman dingin seorang eksekutor yang memegang gagang kapak. Kami berdiri bersisian menghadap pendeta dan para tamu. Lampu gantung kristal di atas kami memantulkan cahaya menyilaukan, menciptakan panggung drama yang sempurna. Aku bisa merasakan napas Arif yang teratur di sampingku. Ia begitu tenang.
Ia tidak tahu bahwa detak jantungku yang berpacu ini bukan karena gugup menghadapi pernikahan, melainkan adrenalin dari kehancuran yang akan kuciptakan. Pendeta, seorang pria parubaya dengan suara bariton yang wibawa, mulai membacakan narasi pembuka. Kata-kata tentang kesetiaan, kejujuran, dan ikatan suci mengalun di udara. Ironi dari setiap kalimat itu membuatku ingin tertawa histeris. Arif mengangguk-angguk khidmat, bersandiwara dengan sangat meyakinkan. Sari di belakangku sesekali merapikan ekor gaunku. Sentuhannya di kain itu terasa seperti sengatan listrik yang menjijikkan. Arif Pratama. Suara pendeta memecah lamunanku. Apakah Anda bersedia menerima Dewi Larasati sebagai istrimu? Untuk saling mengasihi dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat, dan setia padanya selama hayat di kandung badan. Arif menoleh padaku. Matanya menatap mataku dalam-dalam. Tatapan yang sudah dilatih. Saya bersedia. Ucapnya mantap. Suaranya bergema melalui sound system ke seluruh penjuru ruangan. Ada desah kagum dari para tamu wanita. Sekarang giliranku. Dewi Larasati. Pendeta itu beralih padaku. Apakah Anda bersedia menerima Arif Pratama sebagai suamimu untuk saling mengasihi dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat, dan setia padanya selama hayat di kandung badan? Hening. 1 detik. 2 detik. 5 detik. Keheningan itu mulai terasa tidak wajar. Musik latar belakang berhenti. Aku bisa mendengar dengungan halus dari mikrofon. Arif meremas tanganku pelan, sebuah kode rahasia agar aku segera menjawab. Ia menatapku dengan alis sedikit berkerut. Sorot matanya bertanya, "Kenapa diam?" Aku melepaskan tanganku dari genggamannya. Gerakan itu lambat namun tegas. Arif tersentak kecil. Sari di belakangku bergeser gelisah, kain gaunnya berdesir. Aku mengambil mikrofon yang disodorkan asisten pendeta. Namun bukannya menjawab pertanyaan itu, aku memutar tubuhku menghadap penuh ke arah tamu undangan, membelakangi altar. Sebelum saya menjawab, suaraku bergetar, bukan karena tangis, tapi karena amarah yang akhirnya kubuka kerannya. Ada janji lain yang harus ditepati hari ini. Janji kejujuran. Gumam bingung mulai terdengar dari barisan kursi tamu. Ibuku di barisan depan tampak pucat, tangannya mencengkeram lengan ayahku. Arif melangkah maju, mencoba meraih lenganku. "Dewi, sayang, apa yang kamu lakukan? Kamu gugup ya?" Bisiknya dengan senyum dipaksakan, berusaha menyelamatkan situasi. Aku menepis tangannya kasar. Suara tepisan itu tertangkap mikrofon, menciptakan bunyi tut yang keras. "Jangan sentuh aku," desisku, lalu kembali menatap ke ratusan wajah yang kini menatapku dengan horor. 3 minggu yang lalu. Aku memulai. Suaraku kini lantang dan tajam, membelah atmosfer pesta yang agung. Saya berniat memberikan kejutan untuk calon suami saya di apartemennya. Saya ingin menjadi romantis. Saya bersembunyi di bawah tempat tidur, menunggu dia pulang kerja. Aku berhenti sejenak, membiarkan imajinasi para tamu bekerja. Aku melirik ke samping. Wajah Arif yang tadinya bingung kini memucat drastis. Darah seolah tersedot habis dari wajahnya. Di belakang, aku melihat Sari membeku. Buket bunga di tangannya gemetar hebat. Tapi ternyata, saya yang mendapat kejutan. Lanjutku, kali ini dengan nada dingin yang menusuk tulang. Arif tidak pulang sendiri. Dia pulang bersama sahabat terbaik saya, orang yang berdiri di belakang saya saat ini, sebagai pengiring pengantin, Sari. Kekacauan meledak dalam bentuk bisikan-bisikan keras yang menyerupai suara lebah mengamuk. Beberapa tamu berdiri. Orang tua Arif tampak seperti baru saja ditampar. "Dewi, hentikan ini!" Arif mendesis, suaranya panik, setengah berteriak. Ia mencoba merebut mikrofon, tapi aku mundur selangkah, menjauhkan benda itu dari jangkauannya. Tatapanku membunuhnya di tempat. "Diam kamu!" bentakku. Kekuatanku membuat Arif tertegun. Ia tidak pernah melihatku seperti ini. Dewi yang lembut dan penurut sudah mati di bawah kolong kasur itu. "Saya ada di sana, Arif. Di bawah kasurmu," ujarku. Air mata kemarahan mulai menggenang,
tapi pantang ku teteskan. Saya mendengar pegas kasur itu berbunyi tepat di atas kepala saya saat kalian bercinta. Saya mencium bau parfum Sari yang murahan itu, memenuhi kamar yang seharusnya menjadi tempat suci kita nanti. Aku menoleh pada Sari. Wajahnya pias, air mata ketakutan mulai melunturkan riasannya yang tebal. Ia menggeleng-gelengkan kepala, seolah memohon ampun tanpa suara. Tapi tidak ada ampun hari ini. Dan bagian terbaiknya, aku tertawa getir, suara tawa yang hampa, adalah percakapan kalian setelahnya. Apakah kalian ingat? Karena saya ingat setiap katanya. Kata demi kata terpatri di otak saya seperti luka bakar. Aku menirukan nada bicara Sari, sedikit manja dan meremehkan. Arif, kapan sih kamu putusin si Dewi? Dia itu membosankan banget. Kayak boneka pajangan yang enggak punya gairah. Kamu enggak capek pura-pura baik di depan dia? Lalu aku menatap Arif, menirukan suaranya yang berat dan angkuh. Sabar sayang. Pernikahan ini cuma bisnis keluarga. Begitu aset ayah dia pindah ke namaku, aku bakal bikin dia sibuk di rumah, sementara kita bisa liburan ke Bali. Dia terlalu bodoh untuk curiga. Itu yang kamu bilang kan, Mas? Tanyaku lembut namun mematikan. Seluruh ruangan hening. Hening yang mencekam, tidak ada lagi bisikan. Semua orang menahan napas, menatap Arif dan Sari dengan tatapan jijik dan tak percaya. Reputasi yang dibangun Arif bertahun-tahun hancur lebur dalam hitungan detik. Orang tuaku berdiri, ayahku mengepalkan tangannya dengan wajah merah padam, siap menerjang ke altar. Sari mulai terisak keras, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bukan, itu salah paham. Dewi, tolong. Rintihnya. Salah paham? Aku berbalik menghadap Sari sepenuhnya. Kamu menjelek-jelekkan aku saat kamu meniduri tunanganku, di atas kepalaku sendiri. Kamu bilang persahabatan kita hanya karena kamu kasihan padaku? Nah Sari, sekarang lihat sekelilingmu. Siapa yang harus dikasihani sekarang? Aku merogoh saku tersembunyi di balik lapisan gaunku dan mengeluarkan ponselku. Aku mengangkatnya tinggi-tinggi. Saya punya rekamannya, 45 menit durasinya. Suara kalian berdua sangat jernih. Jika ada satu orang saja di sini yang meragukan cerita saya akan dengan senang hati memutarnya sekarang juga lewat pengeras suara ini. Arif luruh. Lututnya seolah kehilangan tulang penyangga. Ia terduduk di lantai altar, menundukkan kepala dalam-dalam. Ia tahu ia tamat. Tidak ada penyangkalan yang bisa menyelamatkannya dari bukti forensik ingatan dan teknologi yang kupegang. Aku berbalik kembali ke arah pendeta yang masih terpaku dengan mulut sedikit terbuka. Aku menyerahkan mikrofon itu kembali padanya dengan sopan. Jadi, untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi, aku merapikan sedikit gaunku yang kusut, mengangkat daguku tinggi-tinggi, mendapatkan kembali martabatku yang sempat mereka injak-injak. Tidak, saya tidak bersedia. Tidak hari ini, tidak besok, dan tidak selamanya. Pernikahan ini batal, karena mempelai pria tidak memiliki moral, dan pengiring pengantin wanita tidak memiliki harga diri. Aku melepas cincin pertunangan bertahta berlian dari jari manisku. Cincin yang dulu kuanggap simbol cinta abadi, namun kini hanya terasa seperti borgol besi. Dengan gerakan tenang, aku menjatuhkan cincin itu. Tring. Bunyi logam beradu dengan lantai marmer terdengar nyaring di tengah keheningan ballroom. Cincin itu menggelinding pelan, berhenti tepat di depan sepatu mengkilap Arif yang sedang berlutut dalam kehancuran. Aku tidak menunggu reaksi siapapun lagi. Aku membalikkan badan, mengangkat gaun beratku, dan mulai berjalan menyusuri lorong yang sama saat aku datang tadi. Namun kali ini, rasanya berbeda. Langkahku ringan. Beban ratusan kilogram itu telah lenyap. Udara dingin ballroom kini terasa segar, bukan lagi mencekik. Di belakangku, suara kekacauan mulai meledak. Teriakan marah ayahku, tangisan histeris Sari, dan keributan para tamu yang merasa tertipu. Tapi aku tidak menoleh. Aku terus berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan puing-puing kehancuran yang memang pantas mereka dapatkan. Aku, Dewi Larasati, tidak lagi menjadi korban.
Hari ini, di altar pengkhianatan ini, aku terlahir kembali. Suara mikrofon yang berdenging tajam memecah keheningan yang sempat membeku di ruangan itu. Namun tak ada satupun orang yang menutup telinga. Denging itu kalah menyakitkan dibandingkan kebenaran yang baru saja kumauntahkan. Di layar proyektor raksasa di belakang altar, foto-foto dan rekaman suara yang menjadi bukti perselingkuhan itu masih terpampang jelas, menjadi latar belakang mengerikan bagi pengantin pria dan pendamping wanita yang kini berdiri mematung. Aku menatap mereka. Arif, pria yang selama 5 tahun ini kupuja, kini tampak menyedihkan. Wajahnya yang tadi berseri-seri menyambut tamu, kini pucat pasi seolah darah telah disedot habis dari tubuhnya. Mulutnya ternganga, matanya bergerak liar dari layar proyektor ke wajahku, lalu ke arah tamu undangan yang mulai riuh rendah. Bisik-bisik yang awalnya pelan kini berubah menjadi dengungan lebah yang marah. Di sebelahnya, Sari, sahabat yang kuanggap saudari, terguncang hebat. Buket bunga mawar putih yang ia pegang terjatuh ke lantai marmer. Kelopaknya berserakan, terinjak oleh kenyataan pahit. Ia tidak berani menatapku. Ia menunduk dalam, bahunya bergetar, dan aku bisa melihat air mata mulai menetes membasahi gaun satin mahal yang kupilihkan untuknya. Dewi, suara Arif terdengar parau, pecah di tengah jalan. Ia mencoba melangkah mendekatiku. Tangannya terulur gemetar. Dewi, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ini salah paham. Aku tertawa. Tawa yang kering, hampa, dan menyayat tenggorokanku sendiri. Salah paham? Ulangku, suaraku menggema melalui pengeras suara yang masih kugenggam erat. Arif, aku ada di sana. Di bawah tempat tidurmu. Aku mendengar detak napas kalian, tawa kalian saat menertawakan kebodohanku, dan rencana kalian untuk menghabiskan uang tabungan pernikahanku. Terdengar pekikan histeris dari barisan depan. Itu suara ibuku. Beliau menutup mulut dengan kedua tangan, air mata menderas di pipinya yang sudah dirias sempurna. Ayahku, dengan wajah merah padam menahan amarah yang siap meledak, bangkit dari kursinya dan menatap keluarga Arif dengan tatapan membunuh. Kau, ayah Arif berdiri, jari telunjuknya gemetar menunjuk putranya sendiri. Kau mempermalukan kami, Arif. Kau menghancurkan segalanya. Kekacauan meledak. Suasana syahdu pernikahan mewah di ballroom hotel berbintang itu runtuh seketika. Para tamu undangan, yang terdiri dari rekan kerja, kerabat jauh, hingga kolega bisnis orang tua kami, mulai mengeluarkan ponsel mereka. Kilatan lampu blitz menyambar-nyambar seperti petir, merekam kehancuran ini untuk disebarkan ke dunia maya. Aku membiarkannya. Biar dunia tahu. Biar rasa malu itu menggerogoti mereka sampai ke tulang. Arif kini mencengkeram lengan atasku, cengkeramannya kuat dan menyakitkan. Hentikan ini, Wi. Matikan mic-nya. Kita bicara di belakang. Jangan gila kamu. Desisnya, kini nada suaranya bukan lagi memohon, melainkan memerintah. Nada arogan yang dulu selalu kuanggap sebagai ketegasan seorang pemimpin, namun kini terdengar seperti ketakutan seorang pengecut. Aku menatap tangan itu. Tangan yang pernah membelai rambutku, tangan yang pernah berjanji melindungiku. Dengan sentakan kasar, aku mengibaskan lenganku hingga terlepas dari pegangannya. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu, ucapku dingin. Tatapanku beralih pada Sari yang kini terisak keras, mencoba bersembunyi di balik punggung Arif, tempat yang seharusnya menjadi pelindungku. Dan kau, Sari, gaun itu, kau terlihat cantik, sayang sekali, kecantikanmu busuk di dalam. Dewi, maafkan aku khilaf, Wi. Sari akhirnya bersuara, diselingi isak tangis yang terdengar begitu palsu di telingaku. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Tidak bermaksud? Aku melangkah maju satu langkah, membuat Sari mundur ketakutan hingga menabrak meja altar. Aroma bunga melati dari hiasan kepalaku bercampur dengan bau keringat dingin ketakutan yang menguar dari tubuh mereka. Kalian berselingkuh selama 6 bulan. 6 bulan, Sari. Itu bukan khilaf. Itu keputusan. Setiap kali kau tersenyum padaku sambil memegang tangannya di belakangku, itu adalah keputusan sadar untuk menikamku.
Aku menarik napas panjang, menghirup udara ruangan ber-AC yang terasa dingin menusuk tulang. Namun anehnya, dadaku terasa panas membara. Bukan lagi karena amarah, tapi karena adrenalin pelepasan. Perlahan, aku mengangkat tangan kiriku. Cincin pertunangan berlian yang selama ini melingkar di jari manisku berkilau tertimpa lampu sorot. Cincin yang dulu kupamerkan dengan bangga, kini terasa seperti borgol yang menjerat leherku. Dengan gerakan lambat dan sengaja, aku melepaskan cincin itu. Logam dingin itu meluncur keluar dari jariku, meninggalkan bekas kemerahan samar di kulit. "Ambil ini," kataku sambil melempar cincin itu ke wajah Arif. Cincin itu memantul di dada bidangnya sebelum jatuh berdenting nyaring di lantai marmer, menggelinding pelan hingga berhenti tepat di antara sepatu hak tinggi Sari dan sepatu pantofel Arif. "Mungkin bisa kau gunakan untuk melamar selingkuhanmu. Kalian berdua pantas mendapatkan satu sama lain. Sampah bersanding dengan sampah." Tanpa menunggu jawaban, aku membalikkan badan. Pemandangan di depanku sungguh luar biasa. Ratusan pasang mata menatapku. Ada yang menatap dengan rasa kasihan, ada yang menatap dengan kekaguman, ada pula yang menatap dengan ngeri. Tapi aku tidak peduli. Lorong panjang berlapis karpet merah yang seharusnya kulewati bersama Arif sebagai suami istri, kini terbentang luas untukku sendiri. Aku mulai melangkah. Setiap langkah yang kuambil terasa berat, seolah kakiku terbuat dari timah. Lututku goyah, ingin rasanya aku ambruk dan menangis, meraung-raung meratapi 5 tahun yang sia-sia. Tapi aku menegakkan punggungku. Aku mengangkat daguku tinggi-tinggi. Tidak. Aku tidak akan memberikan mereka kepuasan melihatku hancur. Aku adalah korban, tapi hari ini aku menolak menjadi mangsa. Di belakangku, aku mendengar suara keributan memuncak. Suara tamparan keras terdengar. Mungkin ayah Arif yang akhirnya melampiaskan kemarahannya pada putranya. Terdengar teriakan Ibu Sari. Terdengar pecahan gelas. Simfoni kehancuran yang kunikmati dalam diam. Saat aku melewati barisan kursi keluarga, ibuku menatapku dengan mata banjir air mata. Ia merentangkan tangannya, ingin memelukku, menahanku. Tapi aku menggeleng pelan, memberinya senyuman tipis yang menyiratkan. "Aku baik-baik saja, Bu. Biarkan aku pergi. Aku tidak bisa berhenti sekarang. Jika aku berhenti, pertahananku akan runtuh." Aku terus berjalan. Bunyi stiletoku yang beradu dengan lantai di ujung karpet menjadi ritme perpisahan. Gaun pengantin kebaya putih berekor panjang yang kupakai terasa menyapu sisa-sisa kenangan buruk di lantai ini. Petugas hotel di pintu besar ballroom menatapku dengan bingung, namun mereka segera membuka pintu ganda yang berat itu lebar-lebar. Begitu aku melangkah keluar dari ballroom, suara hiruk-pikuk di dalam sana meredam, tergantikan oleh keheningan lobi hotel yang luas dan dingin. Musik piano klasik sayup-sayup terdengar dari kejauhan, kontras dengan drama berdarah yang baru saja kutinggalkan. Aku tidak berhenti di lobi. Aku terus berjalan menuju pintu keluar utama. Sinar matahari Jakarta siang itu menyambutku dengan terik yang menyengat, begitu kontras dengan dinginnya udara di dalam gedung. Cahayanya menyilaukan, memaksaku menyipitkan mata. Angin panas menerpa wajahku, mengacak-acak tatanan rambut sanggulku yang sudah mulai longgar. Di tangga lobi, aku berhenti sejenak. Aku menarik veil atau kerudung tipis yang menutupi kepalaku, menjambaknya lepas dari jepitan rambut yang menyakitkan kulit kepalaku. Kain tule halus itu melayang jatuh ke aspal panas. Seperti kulit ular yang baru saja berganti, dadaku sesak. Rasa sakit itu akhirnya datang, menghantamku seperti ombak pasang. Rasa sakit karena dikhianati. Rasa sakit karena kehilangan impian tentang keluarga bahagia yang sudah kurancang rapi. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jebol. 1 tetes, 2 tetes, lalu menderas tanpa bisa kucegah. Tapi di sela-sela isak tangis itu, ada rasa lain yang menyelinap. Rasa ringan. Rasa lega yang aneh. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi perasaan curiga yang menggerogoti setiap malam. Tidak ada lagi Arif yang bermuka dua. Tidak ada lagi Sari yang menusuk dari belakang. Aku menghapus air mataku kasar dengan punggung tangan.
Makeup mahalku pasti sudah luntur berantakan, membuatku terlihat seperti badut yang sedih. Tapi untuk pertama kalinya dalam 6 bulan terakhir, aku bisa bernapas panjang tanpa rasa sesak yang mengganjal di ulu hati. Balas dendam ini tidak mengembalikan waktu yang hilang. Ia tidak menyembuhkan luka di hatiku secara instan. Tapi, balas dendam ini memberiku kembali harga diriku yang sempat mereka injak-injak. Aku melambaikan tangan pada taksi yang melintas. Saat mobil biru itu berhenti di depanku, aku masuk ke dalamnya tanpa menoleh lagi ke arah gedung megah di belakangku. "Kemana, Mbak?" tanya sopir taksi. Matanya melirik sekilas lewat kaca spion, tampak terkejut melihat pengantin wanita yang menangis sendirian. Aku bersandar pada jok mobil yang usang, memejamkan mata, dan membiarkan AC mobil menerpa wajahku yang basah. "Kemana saja, Pak?" jawabku pelan. "Yang penting jauh dari sini." Mobil melaju, membawaku menjauh dari puing-puing masa lalu. Ini adalah kemerdekaan yang pahit. Rasanya seperti menelan empedu. Tapi setidaknya, ini adalah kemerdekaan yang nyata. Dan dari titik nol yang menyakitkan ini, aku akan membangun kembali hidupku, sendirian, namun utuh.